Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan proses spermatogenesis dan oogenesis. Untuk kelanjutannya silahkan ditonton ya. Seorang laki-laki normal bila telah menginjak usia dewasa akan mampu menghasilkan sel kelamin yang dinamakan sperma, yang dibentuk di dalam testis, yang lebih tepatnya dibentuk oleh tubulus seminiferus. Adapun proses pembentukan sperma itu sendiri dinamakan sebagai spermatogenesis. Nah, sel induk sperma memiliki jumlah kromosom sebanyak 23 pasang. Sel-sel ini dinamakan sebagai spermatogonia. Lalu, bagaimana dengan proses pembentukan sperma? Proses pembentukan sperma dimulai dari pembelahan mitosis sel-sel spermatogonia yang kemudian seiring bertambahnya waktu akan berkembang menjadi spermatosit primer yang bersifat diploid dan memiliki 23 pasang kromosom. Bisa kita lihat di gambar tersebut diterangkan bahwa pada proses pembelahan meiosis 1, spermatosit primer yang bersifat diploid akan menghasilkan spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Kemudian, pada proses meiosis 2, spermatosit sekunder akan menghasilkan 4 spermatid yang bersifat haploid. Spermatid merupakan sel bundar dengan sejumlah besar protoplasma. Nah, pada keadaan ini maka akan terjadi pertumbuhan dan perkembangan atau diferensiasi yang sangat rumit sehingga terbentuk spermatozoa atau sel-sel sperma. Nukleus kemudian akan berubah menjadi kepala sperma, sedangkan sejumlah besar sitoplasma akan dibuang. Spermatogenesis akan terjadi di semua bagian tubulus seminiferus, di mana di setiap satu bagian dari tubulus, berbagai tahapan tersebut akan berlangsung secara berurutan. Kita bisa melihat pada gambar tersebut. Di gambar tersebut menjelaskan bahwa semakin berdekatan dengan bagian tubulus, maka kecenderungan sel akan berada dalam keadaan yang lebih muda. Nah, pada manusia, pembentukan spermatogonium menjadi sperma matang membutuhkan waktu sekitar 16 hari. Nah, kemudian, apakah proses spermatogenesis dipengaruhi oleh peran suatu hormon tertentu? Nah, jawabannya adalah iya, ada 4 hormon yang mempengaruhi proses spermatogenesis ini, yakni hormon gonadotropin, FSH, LH, dan testosteron. Nah, sekarang kita berlanjut ke oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur di dalam ovarium. Sel telur berasal dari sel induk yang dinamakan oogonium. Oogonium memiliki 23 pasang kromosom yang bersifat diploid. Pada ovarium yang ada di dalam tubuh embrio atau fetus terdapat sekitar 600.000 buah sel induk telur. Nah, pada saat umur fetus atau embrio 5 bulan, oogonium akan memperbanyak diri secara mitosis, kemudian membentuk kurang lebih sekitar 7 juta oosit primer. Dalam produksinya, sel telur memiliki perbedaan dengan sel sperma, di mana pada laki-laki, sperma dapat diproduksi setiap hari. Sedangkan untuk sel telur pada wanita hanya diproduksi secara terbatas. Pada saat lahir, dua ovarium dapat mengandung 2 juta oosit primer, namun pada usia 7 tahun, jumlah sel telur pada wanita bisa menyusut hingga menjadi 300.000 sel telur. Jumlah ini akan berkurang seiring bertambahnya waktu. Sel telur masa reproduksinya akan dilepas hanya sekitar 400-500 buah saja. Bila kita hitung, sel telur akan mengalami ovulasi di setiap bulannya, yakni sejak seorang wanita telah matang atau dewasa dan mengalami menstruasi pertama, sehingga masa suburnya bisa selama sekitar 33-41 tahun. Dengan demikian, maka jika ada seorang wanita mengalami kematangan pada usia 10 tahun, maka masa subur wanita tersebut bisa sampai usia 43 hingga 60-an tahun. Nah, perlu diingat bahwa setiap orang bisa memiliki usia masa subur yang berbeda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh beberapa sebab, seperti gaya hidup, faktor gen, obesitas, atau adanya penyakit. Saat embrio berumur 6 bulan, oosit primer telah dibentuk, dan ini berarti telah mencapai tahap profase 1. Nah, pada masa ini, oosit akan mengalami masa penantian hingga seorang wanita tiba masa subur. Jumlah oosit primer akan semakin berkurang sampai lahir dan jumlah kromosomnya tetap sama dengan jumlah sel induknya, yakni 23 pasang kromosom. Kita bisa melihat gambar tersebut. Pada saat seorang wanita mengalami masa pubertas, kelenjar hipofisis akan mampu menghasilkan FSH dan oosit primer yang melakukan proses pembelahan meiosis 1 yang menghasilkan 2 sel dengan ukuran yang tidak sama. Adapun sel yang berukuran besar dinamakan oosit sekunder dan yang berukuran kecil dinamakan badan pelor pertama. Hormon FSH dihasilkan oleh kelenjar hipofisis di dasar otak.
Hormon ini berfungsi mengatur pertumbuhan sel telur, menghasilkan hormon estrogen, dan menghasilkan sel-sel folikel yang berfungsi memberikan nutrien pada sel telur. Badan polar atau kutub satu kemudian akan menghasilkan satu badan polar lagi. Bila terjadi penetrasi sperma, maka proses selanjutnya yaitu oosit sekunder akan mengalami pembelahan lagi secara meiosis 2. Nah, akan membentuk ootit dan badan polar 2. Nah, ootit inilah yang akan berkembang menjadi ovum. Bagaimana dengan ketiga badan polar tersebut? Nah, ketiga badan polar 1 sebanyak 2 buah dan badan polar 2 sebanyak 1 buah tidak berfungsi dan akan terjadi degenerasi. Itu aja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.